Saudara-saudari terkasih, pertama perkenalkan, nama saya Patrick Kun, sahabat dari komunitas kasih Tuhan yang ada di Medan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi, kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan: meningkatkan pelayanan kasih. Dari perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, si kaya terikat pada kemewahan hidup, tidak peduli dan tidak berbuat kasih kepada orang yang menderita, orang miskin, orang sakit. Dia hanya pertimbangkan diri menikmati berkat berlimpah yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya. Sikap tidak berbuat dan tidak menolong sesama yang menderita ini yang mendatangkan hukuman. Dalam alam maut, orang kaya ini sangat menderita. Kesadaran perlunya pertobatan bagi saudara-saudaranya yang masih hidup muncul sangat terlambat. Tuhan ingatkan manusia perlu perbuatan kasih, peduli sesama, dan bertobat dari kehidupan yang keliru untuk mencapai kehidupan kekal.
Komunitas kasih Tuhan dalam pelayanannya telah melakukan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan kitab Matius bab 25 ayat 36c. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. KKT telah melayani, memberi perhatian, membawa sukacita, sehingga warga binaan merasa dihargai, yang walaupun terpisah dari keluarga, terpisah dari masyarakat, masih bisa merayakan ulang tahunnya, menerima bingkisan, juga makanan, ada pelayanan pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan yang paling utama dilayani secara rohani. Pastor hadir memberikan firman Tuhan dan ikut merayakan Ekaristi Kudus. Kita ucapkan profisiat bagi komunitas ini yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-5. Kedepan kiranya perlu dipikirkan bagaimana KKT meningkatkan pelayanan kasih. Menjawab pertanyaan di atas, bagaimana pelayanan kasih ditingkatkan. Dan setelah mendengar perikop di atas, saya tergerak menyampaikan untuk KKT memberikan pelayanan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat bagi warga binaan. Tentu mengawali sakramen ini, warga binaan memerlukan sentuhan rohani dalam homili pastor, agar mereka sungguh menyesal dan tergerak untuk melepaskan himpitan belenggu dosa yang bertahun-tahun mereka pikul, tanpa mengetahui cara terbaik untuk dibebaskan dari beban berat ini. Adanya sakramen rekonsiliasi ini, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Ada kelegaan, kesegaran besar dalam jiwa, perasaan bagi mereka yang mau menerima sakramen ini dengan segala kerendahan hati. Inilah suatu peningkatan pelayanan kasih yang penting bagi pertumbuhan rohani warga binaan. Kita sungguh bersyukur kepada Gereja Katolik yang memiliki sakramen ini, supaya hidup dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Hidup semakin penuh sukacita. Kita memuji dan menyembah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.